tentang apa sih makna berkurban itu sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha ini adalah hari raya yang ini sebenarnya kita ingin mengenang kisah Nabi Ibrahim. Mengenang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau disebut dengan Khalilullah, Nabi yang luar biasa pengorbanannya. Itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai di hari yang penuh berkah, hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, tepat di 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Nah hari ini Alhamdulillah juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nah teman-teman tahu sendiri Idul Adha adalah Hari Raya Kurban. Nah jadi kurban sendiri pun punya makna dan punya arti tersendiri. Nah, jadi kalau kata kurban sendiri adalah berasal dari perkataan Arab yang artinya mendekatkan. Jadi semoga setelah hari ini dan setelah berkurban juga bagi yang berkurban bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, hari ini adalah hari yang tepat buat kita merenungi nilai-nilai dari nilai kehambaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi teman-teman, aku akan infoin seputar kurban yang ada di daerah aku, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Masjid Agung Al-Kahfi. Nah, tapi sebelum kita lanjutin video ini, buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, kita lanjut, check it out! Nah ini dia, aku udah bersama dengan Bapak Robi Antomi selaku pengurus Masjid Agung Al-Kahfi Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Jadi buat teman-teman aku akan informasiin, tadi aku udah janji akan informasiin seputar kurban ya. Nah kebetulan aku berdomisili di sini, jadi aku ambil info tentang berkurban di Kabupaten Kaur. Nah Bapak Robi Antomi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita Hari Raya Idul Adha ya, tepatnya hari Jumat ya Pak ya, 10 Zulhijjahnya ya, Masya Allah. Dan hari ini Hari Raya berkurban ya, kalau buat kita umat muslim. Buat temen-temen nih yang nonton seluruh vlognya aku, sebelum aku tanya lebih jauh tentang kurban kita di Kabupaten Kaur di Masjid Agung Al-Kahfi, boleh kasih tahu sedikit nggak tentang apa sih makna berkurban itu sendiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, hari raya Idul Adha ini adalah hari raya yang ini sebenarnya kita ingin mengenang kisah Nabi Ibrahim. Mengenang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau disebut dengan Khalilullah, Nabi yang luar biasa pengorbanannya. Itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun dia tidak mempunyai keturunan, Allah takdirkan punya keturunan, tapi pada saatnya dia diminta untuk berkurban anaknya. Ismail ya, Nabi Ismail. Nah, beliau karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya dia kurbankan. Ya qadarullah Nabi Ismail itu diganti dengan seekor gibas. Nah, banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Bahwa sesungguhnya apalagi masa pandemi ini, kurban ini sangat penting sekali bagi kita semua sebagai bentuk ada kepedulian sosial terhadap masyarakat. Artinya kita berbagi, kita mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai, seperti Nabi Ibrahim tadi kan, dia sudah dapat menunggu anaknya lama ya, tapi dia ingin kurbankan, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti. Hakikatnya begitu. Kita berkurban jangan menunggu kita banyak uang. Iya, benar. Jangan kita menunggu banyak harta, tapi betul-betul kita mengorbankan apa yang kita miliki yang berharga. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun ya. Justru katanya dalam keadaan sulit itu kita bersedekah ataupun berkurban, justru itu yang lebih luar biasa ya. Karena orang yang tidak punya itu luar biasa dihargai Allah Subhanahu wa taala berkurban. Karena dia dramatis sekali kan. Benar. Karena dia tidak punya tapi tetap berkurban. Kita harus malulah dengan ada seorang nenek-nenek kan dia menabung tapi dia mau untuk berkurban. Sementara kita banyak uang tapi masih malu-malu berkurban. Malah yang kita kejar adalah tren ya, yang duniawi ibaratnya sehingga akhiratnya kita tuh kadang suka lalai ataupun terlupakan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nih mungkin sebagian masih bertanya-tanya, ada nggak sih syarat untuk khusus untuk orang yang ingin berkurban gitu? Ya, yang jelas syarat yang berkurban itu dia mampu. Dia mampu. Tapi ada beberapa ulama mengatakan bahwa berkurban itu tidak harus satu orang satu ekor. Oh gitu. Tapi sebenarnya satu ekor ini bisa untuk satu keluarga. Satu keluarga ya. Jadi satu ekor ini untuk satu keluarga. Makanya sebenarnya tidak ada alasan setiap tahun itu orang tidak bisa berkurban karena bisa dengan satu ekor sapi bisa untuk satu keluarga ya. Terus kalau untuk perkara sendiri, perkara yang harus diwajibkan gitu untuk orang-orang yang mau berkurban apa gitu Pak? Misalnya aku nih mau berkurban nih, aku harus apa gitu? Nggak ada sih sebenarnya, ikuti sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi. Artinya sebelum berkurban itu kita banyak melakukan sunnah-sunnah seperti kita jangan orang yang mau berkurban itu jangan dulu memotong kuku, memotong rambut. Itu terhitung dari sebelum 1 Zulhijjah ya. 10 hari sebelum berkurban itu. Karena sunnahnya begitu. Nah, tapi setelah berkurban sunnahnya juga dipotong. Oh, sunnahnya harus dipotong ya setelah berkurban ya. Jadi biar teman-teman tahu jangan malah dipanjangin kukunya. Jadi kalau udah dipotong nih hewan kurbannya udah bisa potong kukunya gitu ya. Potong rambut. Kalau misalnya kukunya yang kukunya masih kepanjang. Yang nggak sempat kemarin di sebelum 1 Zulhijjah. Nah, kalau untuk hewannya sendiri gimana itu Pak? Maksudnya apakah ada hewan khusus atau gimana untuk dikurbankan? Ya, sebenarnya kan disunahkan tuh domba. Disunahkan domba ya, kita tahu. Penggantinya juga boleh kambing. Umurnya kan minimal 2 tahun. Oh, usianya 2 tahun. Itu untuk semua jenis binatang, kambing, sapi, itu 2 tahun ya. Artinya kan memang sudah layak untuk dikurbankan. Dan dia tidak cacat. Dan tidak boleh cacat, itu dia ya. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau untuk di Al-Kahfi ini sendiri, total hari ini di 2020 ini, kita ada berapa hewan kurban yang kita kurbankan? Ada 8 hewan. Ada 8, itu terdiri dari hewan apa aja Pak? Sapi semua. Oh, sapi semua ya, Masya Allah ya. Dan itu juga ini ya, gabungan ya? Gabungan, nah itu dia. Nah, kalau untuk ada nih kira-kira teman-teman yang punya hewan ternak sendiri seperti sapi ataupun kambing, dia mau nyembelih hewan kurbannya sendiri itu kira-kira gimana Pak?
Bagus. Bagus ya, boleh ya? Nah, bagus. Artinya gitu. kalau kita punya kemampuan, punya ternak sendiri, itu bagus ekor. Oh, jadi kalau untuk kita nyembelih sendiri nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak mesti kita harus datangkan itu hewan ke masjid atau ke kelompok untuk kurbannya. Asalkan mungkin kita tahu syarat-syarat untuk menyembelih, mulai dari doanya mungkin ya Pak ya. Jadi syarat-syaratnya itu ada doa, terus apa lagi itu Pak? Kalau mau nyembelih seperti biasa, kita menyembelih hewan itu tidak boleh kita menyembelih sesuatu kecuali dengan nama Allah SWT. Ya, itu dia. Artinya, ketika kita sudah mampu untuk itu, ya bismillah, potong aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau punya hewan ternak seperti sapi, kambing, punya ternak sendiri. Kalau mau kurban sendiri di rumah dengan orang-orang yang ahli mungkin ya Pak ya, itu nggak ada masalah asalkan sesuai dengan syariatnya, yaitu doanya mungkin, terus jangan tanggung-tanggung ya, nggak boleh. Ya, senjatanya harus tajam. Senjatanya harus tajam, jadi harus nggak boleh nggak tega, harus ya. tega. Nah itu dia ya, karena mau nggak mau jangan sampai menyiksa jatuhnya ya Pak ya. Nah, jadi ini nih kita tahu nih kan ada 7 ya, 8. 8. Ada 8 sapi ya. Otomatis pastinya banyak dong ini nanti akumulasi dari daging-daging ini. Nah, kira-kira ini nanti pembagiannya kemana dan bagaimana nih Pak? Khusus untuk yang kita kelola di Masjid Agung Al-Kahfi. Ya. Kalau Masjid Agung Al-Kahfi itu akan kita bagikan ke 15 kecamatan. Oh, 15 kecamatan ya. Jadi dari Masjid Agung Al-Kahfi ini nanti seluruh akumulasi dari 8 ekor sapinya akan dibagi untuk 15 kecamatan. Didistribusikan ke 15 kecamatan. Didistribusikan ke 15 kecamatan. Terus nanti pembagiannya gimana Pak? Melalui apa? Atau kalau sebenarnya daging kurban itu siapapun boleh makan. Ya, termasuk yang ini ya Pak ya, yang kurban. Misalnya saya kurban nih, saya boleh nggak makan boleh, nih? Tapi boleh. tidak boleh berlebihan. Oh gitu. Jangan berlebihan sampai nyimpan 2-3 hari. Oh gitu. Nah itu ada nggak hari khusus hari tertentu nggak boleh lewat sekian hari harus habis tuh daging, ada nggak seperti itu? Enggak, kalau Nabi nggak mengatakan begitu, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jangan Ya. berlebihan. Kalau bisa kita lebih membagi ya Pak ya, daripada. Tapi diprioritaskan memang orang tidak mampu. Oh, orang tidak mampu. Jadi teman-teman, bukan nggak boleh ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang nanya, boleh nggak nih aku kurban nih, tapi boleh nggak aku makan daging kurban aku? Boleh, tapi nggak boleh berlebihan karena memang kita sunahkannya dibagikan kepada orang yang memang membutuhkan gitu ya. Walaupun sebenarnya semua orang boleh makan kurban. Boleh. Kurban ini ya. Artinya orang kaya, orang ini. Tapi tentu lebih kita prioritaskan orang yang mungkin jarang makan daging. Oke. Jadi Pak, nanti untuk ke 15 kecamatan ini nanti dia ngambilnya pakai kupon atau ada memang udah ada kita ada dibagikan? penanggung jawab di kecamatan masing-masing. Apa tuh Dan? Penanggung jawab. Penanggung jawab masing-masing. Gitu. Jadi nanti penanggung jawab kecamatan tuh ngambil ke sini, kemudian mereka bagikan. Oh, dibagikan. Jadi memang kita udah buat alurnya ya. Kita pakai penanggung jawab per kecamatan. Nanti mereka yang membagi kepada orang-orang yang memang udah didata pastinya ya Pak ya. Sudah didata. Nah, itu dia. Terima kasih Pak informasinya seputar kurban di Masjid Agung Al-Kahfi ya, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Hari ini menyembelih 8 ekor sapi dan yang nantinya akan dibagikan ke 15 kecamatan ataupun didistribusikan ke 15 kecamatan, dan yang nantinya akan dibagi ataupun ditanggungjawabin oleh koordinator kecamatan masing-masing. Jadi insya Allah nggak akan ada yang tertinggal ataupun terselip bagi orang-orang yang patut dan harus mendapatkannya. Jadi buat teman-teman, itu dia informasi tentang kurban untuk Kabupaten Kaur di Masjid Agung Al-Kahfi. Saya bersama Bapak Robi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.